Kobaran api dengan cepat melalap sebuah toko sekaligus gudang mebel di Jalan Pahlawan Revolusi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat siang. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Ya, untuk kronologis kejadian tadi api mulai menyala itu sekitar jam 1:30-an ya, saat sholat Jumat. Toko dalam kondisi tutup, jadi sudah penghuni atau karyawan semuanya sedang sholat Jumat. Kembali dari sholat Jumat, api sudah menyala di dalam bangunan. Ya, untuk diduga sementara adalah korsleting listrik. Untuk memudahkan proses pemadaman, ruas jalan sempat ditutup sementara. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran toko mebel di Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Berkas perkara tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, telah diterima Kejaksaan Agung. Kini publik menanti kapan mantan Kadif Propam itu disidangkan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, diduga mengalami remblong, sebuah truk tronton menghantam mobil pickup di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Puluhan warga bahu-membahu mendorong mobil pick-up yang mengalami kecelakaan akibat dihantam truk tronton di Desa Tongas, jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat pick-up bermuatan ikan melintas dari arah timur menuju barat atau arah Surabaya. Diduga remblong, truk tronton menghantam pick-up hingga kabin pick-up ringsek. Sementara baik sopir pick-up maupun sopir dump truck mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara korban mengalami luka tadi itu karena kejepit dari depan. Dan ini jalur mana? Pantura mana? Raya Tongas. Kecelakaan di jalur Pantura Tongas ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut dan pemeriksaan saksi guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Diduga kelelahan, seorang pengemudi menabrak sejumlah mobil yang terparkir di dalam komplek elit di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat tabrakan, sejumlah mobil penyok. Sebanyak 6 unit mobil warga yang terparkir dalam komplek perumahan elit di Kelapa Gading, Jakarta Utara rusak akibat ditabrak oleh mobil lainnya. Peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari saat pengemudi mobil tiba di komplek rumahnya diduga kelelahan, lalu menabrak beberapa mobil yang sedang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut, dan kerugian yang diakibatkan sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sementara beberapa waktu lalu di Gambir, Jakarta, sebuah minibus musnah terbakar. Kebakaran mobil terjadi diduga akibat masalah kelistrikan mobil. Mobil minibus maksud kami terbakar saat melintas di Jalan Balikpapan, Petojo Selatan, Jakarta. Api dengan cepat melumat habis seluruh badan mobil. Warga maupun pengendara yang melintas tidak berani mendekat karena besarnya kobaran api yang sesekali mengeluarkan suara letupan. Menurut sejumlah saksi, sebelum terbakar, mobil mengeluarkan asap di bagian mesin saat melintas. Namun, saat akan diperiksa oleh pengemudi, dari balik kap mesinnya justru mengeluarkan api. Petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api meski mobilnya habis terbakar. Beruntung, pengemudi selamat. Polrestabes Medan masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus dugaan ruda paksa ataupun pemerkosaan yang dialami oleh seorang anak berusia 12 tahun yang mengakibatkan korban terjangkit HIV. Polisi bahkan sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Sejumlah saksi yang diperiksa polisi Jumat sore diantaranya korban dan keluarga.
Selain memeriksa saksi, kepolisian juga sudah melakukan visum terhadap korban guna memastikan tindak pemerkosaan yang diduga dialami oleh korban. Pemeriksaan, kemudian visum juga sudah kita ambil. Kemudian saat ini kondisi korban sudah membaik, walaupun keadaannya belum 100% stabil. Pendampingan dari UPT PPA Provinsi juga sudah dilaksanakan dan saat ini sudah bersama-sama dengan unit PPA Polrestabes Medan. Sebelumnya, kasus dugaan pemerkosaan T, anak berusia 12 tahun, terkuak setelah pendamping korban yang berasal dari Perhimpunan Tionghoa Demokrat Indonesia melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Korban diduga menjadi korban pemerkosaan orang-orang terdekatnya sejak tahun 2017 silam hingga berujung pada korban yang terindikasi terjangkit virus HIV. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang tidak dikenal. Korban disekap dan disiksa di sebuah ruko hingga akhirnya dibuang di daerah Sukabumi. MF 30 tahun, seorang karyawan percetakan warga desa Pasir Gombong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang tidak dikenal. Ia mengaku dimasukkan ke dalam sebuah mobil oleh 5 orang saat mengendarai sepeda motor di Jalan Urip Sumoharjo, Cikarang Utara. Korban kemudian dibawa ke sebuah ruko lantai 2 di daerah Delta Mas dan disiksa. Korban kemudian kembali dibawa menggunakan mobil dan dibuang ke Sukabumi. Saya langsung dilempar ke bawah. Saya sadar-sadar setelah kemungkinan ada setengah jam atau 15 menit. Berhenti dikit, langsung dilempar semua. Cuman topi aja yang dilempar, untuk baju yang pertama saya pakai itu dibawa mereka semua. Karena saya langsung diganti oleh baju mereka yang mereka pakai. Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Utara. Sementara motor dan dompet korban dibawa para pelaku. Kasus ini masih diselidiki petugas Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Seorang ASN bersama rekannya ditangkap polisi usai pesta sabu di sebuah kamar hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari pelaku, polisi menyita 3,8 gram sabu dan uang jutaan rupiah. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mataram menangkap 3 orang yang sedang pesta sabu di sebuah kamar hotel di wilayah Pajang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari pengembangan kasus, polisi menangkap 6 orang pelaku lainnya di 2 TKP yang berbeda di wilayah Mataram. Dari 9 pelaku, 1 diantaranya abdi sipil negara dan siswa yang masih di bawah umur. Polisi menyita 3,80 gram sabu dan uang tunai jutaan rupiah milik para pelaku. Lakukan pengembangan dari mana asal barang tersebut. Akhirnya kami ada mengamankan 2 ibu-ibu, salah satunya DPO kami. Alhasil kami dapat, selama ini kami kejar, ternyata yang bersangkutan bersembunyi di sebuah kos di wilayah lingkungan Monjok Barat, Selaparang, Kota Mataram. Nah, dari ibu-ibu tersebut kami ada mengamankan 5, yang salah satunya sangat kami sayangkan itu masih aktif sebagai PNS. Ke-9 pelaku kini ditahan di Mapolresta Mataram dan akan dijerat dengan Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kondisi bangunan yang sudah lapuk serta fondasi yang tidak sesuai dengan konstruksi diduga menjadi penyebab ambruknya minimarket di Bandung, Jawa Barat. Seluruh pegawai termasuk ibu yang tengah hamil berhasil menyelamatkan diri. Beginilah kondisi minimarket yang roboh di Jalan Raya Soreang Ciwidey, Cisondari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagian besar bangunan nyaris tidak ada bangunan yang utuh lagi. Saat kejadian, seluruh karyawan yang tengah bertugas termasuk seorang wakil kepala toko yang tengah hamil berhasil menyelamatkan diri begitu mengetahui tanda-tanda bangunan akan runtuh karena mengeluarkan suara. Tidak lama kemudian bangunan pun ambruk meski sudah ditopang dengan kayu. Kan awalnya udah retak, jadi udah ada instruksi tutup toko sama diri di luar toko. Iya, tapi itu dilakukan. Tapi setelah di luar kemudian ambruk. Enggak, di luar dari jam 2. Dari jam 2, ambruknya jam berapa teh?
sekitar jam 15.55. Kasus ambruknya bangunan minimarket ini telah dilimpahkan dari Polsek Pasir Jambu ke Polresta Bandung. Dari hasil olah TKP ditemukan kondisi bangunan yang sudah lapuk serta pondasi yang tidak sesuai konstruksi, sehingga tak kuat menahan beban hingga ambruk. Hingga kini polisi sudah memeriksa sebanyak 5 orang saksi baik pengunjung maupun karyawan toko terkait kasus ini. Kemarin itu ada dari karyawan 3 saksi, dari karyawan Bank BCA yang mau ngisi ATM ada 2 saksi, jadi sekitar 5 saksi. Ada korban jiwa, alhamdulillah, karena kemarin ada kejadian itu ada tanda-tanda suara gemuruh, semua karyawan sama keluar semua, setelah keluar baru kejadian ambruk. Bangunan yang ambruk telah dipasang garis polisi agar tidak ada yang keluar masuk ke reruntuhan karena banyak aset yang tertimbun termasuk mesin ATM. Polisi masih menyelidiki kasus ambruknya minimarket ini. Muhammad Agung Hiyatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena diduga sebagai sosok di balik Bjorka, dipulangkan ke rumahnya. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.